Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wibi Trilaksono akan menjelaskan mengenai tugas CPMK 4 mata kuliah Bahasa Indonesia untuk penulisan karya ilmiah dengan judul Analisis Pemanfaatan Material Daur Ulang menjadi Campuran Aspal Beton yang Baru. Yang pertama, di pendahuluan terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, latar belakang. Permasalahan menipisnya sumber daya alam dan meningkatnya permintaan material bahan konstruksi jalan yang terjadi dalam waktu mendatang, maka perlu dicarikan adanya material alternatif untuk konstruksi seperti pemanfaatan material daur ulang. Sehingga dilakukan beberapa penelitian dengan tujuan mengevaluasi sifat material konstruksi jalan hasil pengujian dengan memakai material daur ulang, sehingga dapat diketahui apakah material daur ulang tersebut dapat dipakai sebagai material konstruksi. Yang untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apakah sisa pembongkaran perkerasan lentur berupa lapis perkerasan ACWC yang lama dapat diolah kembali dan dapat digunakan menjadi material konstruksi jalan? Yang kedua, material daur ulang apa saja yang dapat digunakan untuk campuran ACWC? Dan yang ketiga, bagaimana komposisi gabungan antara campuran ACWC dan material daur ulang agar menjadi campuran beton aspal yang baru? Yang keempat, berapa kekuatan yang dihasilkan dari campuran beton aspal yang baru dan apakah dapat memenuhi syarat? Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Yang pertama, meneliti karakteristik bahan sisa hasil pengupasan pekerjaan patching atau pembongkaran perkerasan. Yang kedua, mengetahui material daur ulang yang bisa digunakan untuk campuran ACWC. Yang ketiga, merumuskan komposisi campuran beton aspal yang optimum dari gabungan material daur ulang dengan agregat yang baru. Yang keempat adalah mengetahui kekuatan yang didapatkan dari campuran beton aspal dan membandingkan dengan syarat yang ada. Untuk selanjutnya, matriks yang telah saya susun dari beberapa paper dan jurnal. Yang pertama, dari Ayundya Retno-Willis dan Yogi Risdianto 2018 dengan judul penelitian pengaruh penambahan reclaimed aspal pavement RAP dan Lawili Granular Asphalt LGA sebagai bahan substansi agregat pada campuran beton ACWC dengan fly ash sebagai filler. Dengan pengujian massal didapatkan hasil penelitian sebagai berikut, yaitu penelitian menunjukkan substitusi gradasi RAP dan LGA di antara substitusi agregat kasar, sedang, dan halus, tetapi yang dapat digunakan pada campuran beraspal panas dengan hasil yang terbaik terletak pada substitusi agregat sedang, yaitu sebesar 21% dengan nilai substabilitas 1208,64 kg untuk RAP dan 23% dengan nilai stabilitas 1645 kg untuk RAP plus LGA. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hendra Setiawan dan Novita Pradani 2011 dengan judul Analisis Sifat Fisik Material Perkerasan Jalan Hasil Daur Ulang. Melalui pengujian agregat impact value AIV, agregat pressure value APV, dan berat jenis, didapatkan hasil penelitian agregat RAP masih memenuhi spesifikasi sifat fisik yang disyaratkan. Namun gradasi agregat RAP ini tidak sesuai bagi spesifikasi campuran ACWC, sehingga perlu perbaikan gradasi. Hasil pengujian terhadap aspal RAP juga tidak memenuhi spesifikasi. Hal ini perlu penambahan modifier atau rejuvenating agent agar aspal RAP dapat digunakan kembali sebagai material perkerasan jalan yang baru. Yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Anindya Ananda Ningrum dan Yogi Risdianto 2018 dengan judul penelitian perbandingan penggunaan beton granular aspal BGA dan reclaimed aspal pavement RAP sebagai bahan substitusi agregat pada campuran beton ACWC dengan fly ash sebagai filler. Melalui pengujian massal didapatkan hasil penelitian
bahwa Marshall memiliki nilai stabilitas yang lebih besar dalam menerima beban lalu lintas tanpa terjadi perubahan bentuk, yaitu sebesar 1636,3 kg serta kelelehan atau flow yaitu 3,2 mm, sehingga lapisan aspal beton sanggup menerima beban secara menyeluruh karena sifat elastis tapi juga tetap bersifat plastis, dan memiliki Marshall Quotient yaitu 516,17 kg, sehingga menunjukkan bahwa lapisan beton mempunyai sifat campuran yang sangat kaku dan menyebabkan campuran mudah retak namun tidak mudah berubah bentuk karena memiliki nilai stabilitas yang tinggi. Untuk yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Doni Saputra dan Dwiwangga Johani 2014. Didapatkan hasil bahwa material dari bongkahan sudah memenuhi syarat dan spesifikasi campuran elaston lapis antara bila diolah kembali. Nilai VFA berbanding lurus dengan jumlah penggunaan aspal. Nilai VFA akan memenuhi spesifikasi jika campuran memiliki kadar aspal 5,2% sampai 6%. Nilai stabilitas menunjukkan bahwa material agregat yang digunakan kuat untuk menahan pembebanan. Yang kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Rindu Twidi Betari dan kawan-kawan dengan judul kinerja campuran lapis aus ACWC yang memakai material RAP dan slag sebagai bahan pengganti agregat. Melalui pengujian Marshall didapatkan bahwa penambahan slag pada campuran lapis aus meningkatkan kekuatan campuran dengan naiknya nilai stabilitas. Ini dikarenakan slag mempunyai daya adhesi yang tinggi terhadap aspal karena permukaan slag yang kasar. Campuran yang ditambahkan dengan material daur ulang, maka keawetan pada campuran akan naik karena nilai VFB juga meningkat. Terima kasih, itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.